البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masuk pada poin yang ke-334. Kam abwabul jannati wa abwabun nar. Apa maknanya ini, Alif? Berapa pintu-pintu surga dan berapa pintu-pintu neraka? Wal jawab, abwabul jannati thamaniyatun. Pintu-pintu surga itu ada 8. Wa dalilu hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Di sini qalanya dibuang. Kalau ada an, ya perlu qal. Wa dalilu hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau ada qalnya, annya dibuang, diganti dengan inna. Wa dalilu hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Gitu. Tapi kalau qala an, ini enggak bisa ganda. Ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw fayusbihul wudu. ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu kemudian menyempurnakan wudunya. Fayublighu atau fayusbighu, maksudnya betul-betul menyempurnakan wudunya. Dan wudu yang paling sempurna yaitu tawadda salasan, wudu 3 sebagaimana dicontohkan dalam hadis Utsman radhiyallahu anhu. Adapun lebih dari itu, maka hukumnya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu qad ta'adda wa asa'a wa dzalama. Jadi bukan berarti kalau ingin menyempurnakan wudu kita basuh 7 kali biar bersih. Naam, ini merupakan perbuatan zalim. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Amr al-Asadi, ketika telah disebutkan wudu 3, hadzal wudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inilah wudu yang sempurna, yaitu wudu 3. Faman zada ala dzalika faqad ta'adda wa asaa wa dzalama. Siapa saja yang menambah dari 3, maka sungguh dia telah melampaui batas. Yang pertama dihukumi ta'adda, melampaui batas. Wa asa'a, dia telah berbuat isaa'ah, berbuat buruk. Yang ketiga, wa dzalama, telah berbuat zalim. Ini 3 hukum yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seseorang yang berwudu lebih dari 3 kali pada anggota-anggota wudunya. Jadi isbaghul wudu ya maksimal 3 kali dengan apa? Dengan mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang datang keutamaan banyak ikhwan fillah tentang isbaghul wudu ini. Yang dalam hadits Utsman radhiyallahu anhu
dalam As-Sahih bahwasanya pada tetesan-tetesan air wudhu ini akhwani fillah akan berguguran bersamanya dosa-dosa. Nam idza ghassala wajhahu saqata min wajhi kullu khati'atin. Lihat, ketika dia membasuh mukanya maka berguguran semua dosa-dosa nadarat ilaiha wajhuh, yang wajahnya melihatnya. Dengan wajah dia melihat sesuatu perkara yang merupakan kemaksiatan, maka dosa-dosa itu gugur dengan wudu. Wa idza ghassala yadayhi saqata min yadayhi kullu khati'atin batashadha ilaiha yaduh. Ketika mencuci tangannya berguguran dosa-dosa yang disentuh dengan tangannya, demikian pula kaki. Nah, maka seorang yang berwudu ikhwan, kalau perkara-perkara yang sifatnya maknawi ini dosa-dosa saja berguguran, maka kotoran-kotoran yang zahir pun kita diperintahkan untuk menghilangkannya. Yang menghalangi dari tangan kita diperintahkan untuk menghalanginya. Maka yakin khonifillah, seorang yang berwudu dengan wudu yang sempurna sesuai sunnah Nabi, itu akan terjaga dari hal-hal yang kotor, hal-hal yang jelek. Maka kita pun berharap dari seperti virus corona ini, orang-orang yang berwudu biidznillah azza wa jalla terjaga dengannya, lebih daripada sekedar mencuci dengan sabun, karena ini ada nilai ibadah. Apalagi kalau mungkin seorang ingin lebih berhati-hati lagi ketika mencuci tangan, dia mencuci dengan sabunnya, kemudian dia teruskan dengan berwudu. Oleh karena itulah kalam yang bagus dari Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah ta'ala ikhwan, berhubungan dengan permasalahan pelarangan kaum muslimin dari masjid-masjid mereka, bahwasanya orang-orang yang mau salat tangan-tangan mereka bersih, hati-hati mereka bersih, diri mereka bersih dengan wudu, bersih dari kotoran yang sifatnya real, yang nampak, maupun yang sifatnya maknawi. Kemudian ketika ke masjid juga merupakan tempat yang bersih, terjaga dari najis, terjaga dari kotoran-kotoran. Ditambah lagi akhwani fillah, tempat yang mubarak, yang yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Betapa banyak kejadian-kejadian di mana musibah melanda masjid, Allah Subhanahu wa taala tetap jaga, sehingga tidak tersisa di daerah tersebut kecuali satu masjid saja yang berdiri kokoh, tidak tersentuh bencana. Banyak. Lalu kenapa kaum muslimin ragu tentang perkara-perkara ini dan mengandalkan hal-hal yang sifatnya teoritis, dalam artian sesuatu yang sebab zahir? Tapi kalau dipikir ikhwanifillah, makhluk yang kecilnya sampai derajat nano, mikroskop biasa saja tidak bisa melihat. Bukan lagi mikrobakteri tapi nanobakteri, butuhnya bukan mikroskop tapi nanoskop. Kita taunya permen nano-nano saja. Tapi makhluk ini makhluk yang derajatnya sudah nano, kecilnya. Tapi kalau secara teoritis menggantungkan kemampuan manusia tanpa mengaitkan dan mengikutkan dalam perkara ini keimanan, tidak akan ada hasilnya, yakin. Mau memutus mata rantai, makhluknya nggak kelihatan, bagaimana mata rantai mau diputus? Maka hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang menjadi menjadi gantungan kita dalam masalah ini.
Sehingga wajib bagi kaum muslimin untuk apa? Menjadikan sandaran itu, menjadikan sandaran dalam usaha untuk bisa selamat dari wabah yang seperti ini, ya dengan kembali kepada Allah, karena itulah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, itu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Fafirru ilallah. Beranilah kalian menuju ke Allah Subhanahu wa taala, jangan malah berlari meninggalkannya. Dulu wabah-wabah di generasi yang lalu, ikhwani fillah, banyak yang lebih dahsyat dari wabah-wabah ini. Ta'un. Di antara ta'un yang sangat terkenal, ta'un Amwas, yang terjadi dalam keadaan para sahabat masih banyak, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman dan ada bagi orang-orang kafir. Dan contoh dari para salaf yang mereka menyibukkan diri dengan ibadah. Nah, kembali ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, karena kita memohon kepadanya, ya kita kembali ke rumahnya. Dan ketika kita mampu menggabungkan, maka gabungkan, tempuh sebab-sebab yang zahir ketika diketahui dengan menjaga kebersihan, menjaga kondisi jamaah. Ketika mampu untuk menjaganya, maka itu khair, sehingga tenang zaman. Tapi hal penting yang banyak manusia pada zaman ini lalai, sisi ini. Seakan-akan manusia itu mampu, dengan teori-teorinya mampu untuk apa? Menanggulangi hal ini. Tidak akan mungkin kalau mereka tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkannya, dan Allah pula yang akan mengangkatnya. Ini hal yang sangat penting, kawan. Nah, berhubungan dengan wudhu ini, untuk termasuk sebab kalau dosa-dosa saja berguguran, maka harapan kita juga yang seperti ini, apalagi dosa itu lebih tidak terlihat lagi, ya tidak sifatnya. Dan doror dosa, kemandaratan dosa lebih dahsyat terhadap hati-hati kita daripada sekedar virus. Maka ketika berwudu yang sempurna, wudu yang sempurna. Perhatikan di antara keutamaan wudu, kemudian doa setelahnya. Siapa saja di antara kalian yang berwudu kemudian menyempurnakan wudu, kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Setelah berwudu mengucapkan kalimatut tauhid, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya yang wajib untuk ditaati. Nah, tidaklah seorang hamba wudu kemudian mengucapkan kalimat ini illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia akan masuk dari mana saja di pintu yang dia kehendaki. Subhanallah. Keutamaan yang agung pada amalan yang secara sekilas ikhwani fillah ringan bagi orang-orang yang mendapatkan taufik. Maka ihtisab ikhwan. Ketika berwudu, jangan sampai lalai dari doa yang singkat ini. Kalimatut tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Sering dibaca tidak? Kalau ingat, sering dibaca tidak? Sering dibaca tidak? Yang kecil-kecil ini, Mujahid. Kalau ingat, sering tidak ingatnya? Nah, dibaca. Tayyib. Setelah berwudu, wudu sempurna, tenang sampai membasuh kaki,
Kemudian apa? Diam sejenak baca, tidak perlu mengangkat tangan. Tidak perlu mengangkat tangan. Karena kita dapat dalil bahwasanya Nabi SAW dalam zikir setelah wudu mencontohkan mengangkat tangan bersamaan dengan banyaknya wudu Nabi SAW. Dan ini riwayat yang sahih sampai kalimat tauhid saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Adapun tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, maka riwayat tersebut riwayat yang lemah. Riwayat yang lemah, sehingga kita cukupkan dengan riwayat yang sahih ini. Kalimat tauhid yakin semua muslim hafal. Cuman apa? Yang ihtisab sedikit. Yang ihtisab sedikit ketika apa? Berwudu kemudian membacanya. Ingat keutamaannya besar ya kawan. Sehingga jangan heran amalan mudah keutamaan besar. Karena memang dari sekian orang yang berwudu, sedikit yang ihtisab dari ini. Kemudian apa? Memikirkan keutamaan tersebut, mengamalkannya sebagaimana dibimbingkan oleh Nabi SAW. Dibukakan pintu surga yang 8. Subhanallah. Ini jumlah pintu surga. Dan faedah penting berhubungan dengan wudu diingat-ingat. Jangan sampai cuma sekedar lewat, tapi diamalkan. Diamalkan, dijaga. Juga apa? Anak-anak kecil kita. Kalau sudah memayyiz, sudah mulai bisa paham, ajarkan. Karena kalimatnya ringan, kalimatnya singkat. Setelah wudu diingatkan, terus dicek. Karena doa, ikhwani fillah, doa yang seperti ini harus terus diingatkan. Nah, ini tugas orang tua, diingatkan, dicek. Sebelum tidur, bangun tidur, keluar kamar mandi, masuk kamar mandi, kemudian setelah berwudu. Ketika terbiasa seperti itu, orang tua akan menuai hasilnya. Hasilnya apa? Hasilnya pahala yang dia akan dapat terus ketika anak ini beramal. Jadi jangan apa? Jangan bosan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Adapun pintu neraka wa abwabun nar sab'ah. Pintu-pintu neraka itu 7. Wa dalilu qauluhu ta'ala laha sam'atu abwabil likulli babin minhum juz'um maqsum. Neraka itu memiliki 7 pintu-pintu. Pada masing-masing pintu sudah ada bagian yang telah ditetapkan sendiri-sendiri. Siapa yang akan melewatinya, masing-masing sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi minan nar. Dan pintu surga lebih banyak dari pintu neraka, menunjukkan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luas. Sebagaimana mansus dalam hadis, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Dan dalam ayat wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku luasnya melingkupi segala sesuatu. Dan ini kepemurahan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan lebih luas bagi hamba-hambanya untuk masuk ke dalam surganya, karena pintunya lebih banyak. Nas'alullah at-taufiq was-sadad walhamdulillahi rabbil alamin.